وقال أيضا إذا ما نور عدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih diberi kenikmatan. Jikalau kita berpikir untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jikalau kita berpikir dan mencoba untuk menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, niscaya tidak akan terhitung berapa jumlahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu, kaum muslimin wal muslimat jamaah subuh yang berbahagia, bagaimana keistiqomahan kita untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menjemput dan sebelum malaikat Israil mencabut nyawa kita. Maka persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada baginda Rasul wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, yang pertama, marilah kita hormati pengurus masjid beserta jajarannya. Mudah-mudahan kita doakan beliau tetap sehat dan diberi Allah keberkahan umur sekaligus imam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat jemaah subuh yang berbahagia, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kita merenungkan betapa hidup ini tidak ada selamanya, cuma sementara. Bagaimana kita bisa istiqomah dan berjuang untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia? Ketika Allah jemput kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada tanda-tanda. Maka daripada itu kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kesiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha kita berdoa kepada Allah dan semaksimal mungkin kita beribadah kepada Allah dengan ibadah kualitas. Bagaimana kualitas ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita proses dan kita belajar bagaimana ibadah menghadap Allah yang sebenarnya. Jangan orang rukuk kita rukuk, orang sujud kita sujud, orang berdoa kita berdoa. Kita cari ilmunya, bagaimana kita bisa mendapatkan ibadah berkualitas kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, yang pertama, sabda Rasulullah SAW, idza ma tubudu adam inqata amalu. Apabila meninggal atau mati anak Adam itu, hilang sahasi, yang terputus segala amal kecuali tiga perkara. Tiga perkara yang
yang kita bawa mati nanti. Tidak ada yang lain. Yang pertama adalah ketika kita pernah bersedekah. Sedekah itu dinamakan sedekah jariyah. Ketika harta kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Kita bangun pondok pesantren, kita bangun rumah tahfidz, kita bangun rumah tilawatul Quran, kita berikan dan kita perhatikan anak-anak yang belajar Al-Quran. Kenapa? Salah satunya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan, salah satunya adalah Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang mengkaji apa di dalam Al-Quran itu. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, maka daripada itu marilah kita bersama-sama bersedekah khairan, berlomba-lomba untuk kebaikan. Rezeki Allah berikan kepada kita, ayo kita infakkan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi di dalam bulan yang mulia ini, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, entah kapan kita tidak bisa menduga tahun besok kita bisa bertemu dengan Ramadan lagi, tidak bisa memprediksinya. Maka daripada itu marilah kita bersama-sama untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan harta kita itu buat kebaikan. Kenapa? Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita berikan untuk orang lain atau kemaslahatan umat. Itulah hakikatnya harta kita, bukan harta yang milik kita sekarang. Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat jemaah subuh yang berbahagia, maka daripada itu berlomba-lomba kita kebaikan sebelum Ramadan meninggalkan kita. Yang kedua, yang kita tinggalkan ketika kita sudah meninggal dunia nanti, yakni ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan kepada seseorang, seseorang mengajarkan lagi, maka ilmu kita itulah yang bisa menerangi dunia kita. Ketika kita sudah terbaring dan sudah terbuncur di dalam tanah nanti, maka ilmu itu yang menolong kita, bukan harta yang kita tinggalkan sekarang ini menolong kita, tidak. Maka ilmu itulah yang bisa membantu kita dan bisa menerangi kuburan-kuburan kita nanti. Kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh yang berbahagia, yang terakhir, ketika kita sudah meninggal dunia, apa yang kita tinggalkan? Yakni anak yang soleh dan yang soleha, yang ingat kepada kedua orang tua. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama untuk memperjuangkan bagaimana kualitas ibadah kita dan kita didik anak dengan agama yang meninggal, ada anak yang bisa menjadi imam di hadapan kita. Bisa anak kita membaca doa di atas kuburan kita, dan bisa anak kita itu mengirimkan Al-Fatihah kepada kita. Maka ketika kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdengar doa anak yang saleh tadi, Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ke tanah kita dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Masa muslimin jemaah subuh yang berbahagia, maka kutipan hadis itu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan ibadah kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.